Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam G4 bersahaja. Ya, kali ini kita akan kupas mengenai vektor untuk materi matematika peminatan kelas 10. Ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel G4. Silakan kalian cari di YouTube. Kalau misalkan suka dengan video ini, silahkan di share, silahkan di like, silahkan di subscribe. Oke, kita masuk ke materi perbandingan. Di materi perbandingan ini masih termasuk dalam subbab dari operasi aljabar pada vektor. Ya, setelah kita sudah mempelajari tentang penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor, lalu perkalian skalar dengan vektor. Nah, ada sebab tentang perbandingan. Kita lihat, andaikan jika titik P membagi vektor AB dengan pembagian perbandingan, AP banding PB itu sama dengan M banding M. Ya. Lalu kegunaan vektor posisi adalah untuk menentukan letak suatu titik pada suatu vektor. Maka untuk menentukan koordinat titik P, kita tentukan vektor posisi titik P tersebut. Nah, menggunakan perbandingan kita bisa menentukan bisa menentukan letak atau koordinat titik P itu berada di mana. Ya. Karena di sini hanya diketahui bahwa titik P tersebut membagi vektor A ke B. Ya, dengan perbandingannya yaitu M banding N. Kita lihat secara geometris. Kita punya titik A, kemudian kita punya titik B. Ketika dihubungkan dengan sebuah garis, ini ada sebuah garis dari A ke titik B. Lalu tadi diketahui bahwa ada titik P. Ya, titik P itu membagi titik antara titik A dan titik B. Antara titik A dan titik B itu dibagi oleh titik P. Tapi kita tidak tahu si titik P ini berada letaknya ada di mana. Sedangkan yang diketahui adalah perbandingan, yaitu dari A ke P itu M, dari P ke B itu adalah N. Ya, jadi kalau misalkan kita buat, nah dari sini ke sini itu perbandingannya M, kemudian dari P ke B itu perbandingannya M. Nah, untuk menentukan titik koordinat P, kita butuh yang namanya vektor satuan. Dari titik A, kita buat vektor satuannya, yaitu dari titik pangkal, ya 0,0, kita buat vektor ke titik A. Inilah vektor A ini merupakan vektor satuan dari titik A. Kemudian yang B pun sama. Ya, yang B pun sama, kita buat vektor satuannya. Kita buat ini menjadi vektor satuan dari titik B, yaitu vektor B. Ya. Nah, maka nanti kita akan mencari vektor satuan dari titik P tersebut, yaitu vektor P, sehingga kita bisa menentukan titik koordinat P di sini itu berapa. Oke. Jadi, untuk menentukan vektor posisi dari titik P tersebut, kita gunakan perbandingan-perbandingan yang ada yang tadi, ya. Jika tadi kita punya vektor AP berbanding dengan vektor PB itu sama dengan M banding N. Lalu kita coba kali silang sehingga N kali vektor AP sama dengan M kali vektor PB. Lalu kita ubah vektor AP ini, ya, N, vektor AP ini adalah didapatkan dari
vektor P, vektor posisi P, dikurangi vektor posisi A, sama dengan M, lalu PB itu didapatkan dari vektor posisi B, dikurangi vektor posisi P. Dari manakah perubahan ini? Ya, vektor AP kenapa berubah menjadi vektor posisi P dikurangi vektor posisi A? Lalu vektor PB kenapa berubah menjadi vektor posisi B dikurangi vektor posisi P? Ya, kita coba lihat. Kita lihat berdasarkan gambar. Ya. Vektor posisi A, vektor posisi B, vektor posisi P, ini gambarnya sudah ada. Lalu kita lihat vektor AP, ya, dari A ke P ke sini, ya. Yang namanya vektor AP, berarti yang menjadi pangkal itu adalah titik A, ya, titik A di sini, kemudian ke ujung titik P, berarti panahnya ke sini, ya. Jika kita buat vektor posisi A dari sini, pangkalnya dari 0, tarik ke sini, kemudian dilanjutkan dari A ke P sini, lalu kita punya garis yang ditarik dari O ke P, maka kita punya itu adalah OP atau vektor P itu didapatkan dari vektor A yang ditambah vektor AP. Oke, kita lihat vektor P yang ini, ya, didapatkan itu dari vektor A ditambah vektor AP. Itu seperti itu. Sehingga ketika kita akan mencari AP, itu sama dengan tinggal dipindah ruaskan P dikurangi A, ya, vektor posisi P dikurangi vektor posisi A. Itu satu. Kemudian yang kedua, PB, ya. Kita akan menganalisis vektor PB. Vektor PB kita lihat, ya. Kita hubungkan dari vektor P lalu dilanjutkan ke vektor PB, ditarik garis dari pangkal 0 ini ke titik B. Maka kita bisa menentukan bahwa vektor B itu didapatkan dari vektor P yang ditambah oleh vektor PB, ya. Dari gambar sini, vektor B ini didapatkan dari penjumlahan vektor P ditambah vektor PB. Sehingga inilah bentuk persamaannya, dan ketika kita mencari vektor PB itu sendiri, ya, berarti vektor P-nya kita tinggal pindah ruaskan sebelah kiri menjadi vektor B dikurangi vektor P. Maka balik lagi ke sini. Jadi sudah terjawab, vektor AP itu adalah vektor P dikurangi vektor A, kemudian vektor PB itu B dikurangi vektor P, ya. Nah, setelah bentuk seperti ini kita kalikan ini vektornya dengan N, kemudian vektor ini dengan B. Sehingga kita punya NP, kemudian kurangi NA sama dengan MB dikurangi MP. Ya. Lalu kita
Kita lihat di sini ada vektor P, di sini ada vektor P. Kita pindahkan vektor P ke sini ya. Jadi NP, kemudian ditambah MP sama dengan NA ditambah MB. Ya. Di sini ada N ditambah M kali vektor P sama dengan NA ditambah MB. Ya, lalu karena kita akan mencari vektor posisi dari P atau vektor P itu sendiri, maka sama dengan yaitu N kali vektor posisi A ditambah M kali vektor posisi B dibagi oleh M ditambah N. Maka inilah rumus atau formula untuk menentukan vektor posisi, ya, vektor posisi titik P. Ya, vektor posisi titik P yaitu sama dengan N kali vektor posisi A ditambah M kali vektor posisi B dibagi oleh M ditambah N, dengan M dan N itu merupakan perbandingan dari AP ke PB, ya, seperti itu. Itu adalah formulanya. Oke, kita coba menyelesaikan sebuah contoh. Contoh, diberikan koordinat titik A 2,5 dan B 9,2, titik P membagi AB. Sedemikian sehingga perbandingan yang muncul itu adalah AP banding PB sama dengan 3:4. Tentukan koordinat titik P. Kita diminta untuk menentukan letak titik P itu berada di mana. Kalau misalkan kita buat secara geometris, gambarannya kita punya titik A 2,5 ya, 2,5. Kemudian kita punya titik B yaitu 9,2 ya. Ini 9,2. Ini titik B. Ketika kita hubungkan misalkan dengan sebuah bayangan garis dari A ke B. Nah, lalu di sini ada titik P membagi AB. Nah, ada sebuah titik lain. Yaitu titik B. Ya. Titik P. Nah, kita tidak tahu letak titik P itu ada di mana. Tapi kita tahu perbandingannya bahwa dari misalkan di sini diketahui titik P-nya. Nah, bahwa perbandingannya itu adalah dari A ke P itu 3, dari P ke B itu 4. Ya. Nah, maka kita gunakan vektor-vektor posisi seperti di materi yang di atas, ya. Berarti kita harus bisa menentukan vektor posisi dari A, kemudian kita bisa menentukan vektor posisi dari B, sehingga kita bisa menentukan atau mendapatkan vektor posisi P. Itu gambarannya. Kita tidak perlu menggunakan secara geometris seperti ini, tapi secara aljabar kita bisa menyelesaikannya, ya. Oke, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita punya titik A. Kita punya titik A itu 2,5. Ya. Maka vektor posisinya itu adalah vektor A kecil, ya. Itu sama dengan 2i ya ditambah 5j. Ya.
kemudian vektor posisi B yang melalui yaitu 9,-2, maka vektor posisinya yaitu adalah vektor B kecil, yaitu 9i ditambah, kurangi 2j. Ketika kita sudah mempunyai vektor posisi dari A dan B, maka kita masukkan ke dalam formula yang tadi. Masih ingat apa? Vektor posisi P akan didapatkan dari M, ya, M dari M kali vektor B ditambah N kali vektor A, ya. N A ditambah M B, boleh mau dibalik juga, B-nya MB di depan, boleh. Ini menjadi M ditambah N. Nah, M dan N itu dari mana? Ya, kita balik lagi ke soal. Kita lihat, ternyata M dan N itu adalah AP banding PB, ya. Berarti ini M, ya, ini M, ini N, gitu kan? Maka kita kembali lagi, M-nya itu 3, M sama dengan 3, N sama dengan 4, ya, 3 banding 4. Maka kita bisa menentukan N-nya itu 4 kali A-nya itu adalah 2i ditambah 5j. Komponennya itu bisa ditulis menjadi 2, 5. Ya, masih ingat ya? Ditambah M-nya itu berapa? M-nya itu 3 kali vektor B, ya. Vektor B-nya itu 9i dikurangi 2j, ya. 9i dikurangi 2j, ini komponennya bisa kita tulis 9 min 2, ya, per M ditambah N, atau 3 ditambah 4, seperti itu. Lalu kita selesaikan. Kalau vektor posisi P itu sama dengan tadi, ya, kita coba tulis lagi. Ya, tadi kan di bawahnya itu adalah M tambah N, yaitu 3 tambah 4 jadi per 7. Nah, ini kalikan seperti biasa, vektor perkalian skalar dengan vektor. 4 kali 2 itu 8, 20 tambah ini 27 min 6 per 7, ya. Sehingga ini penjumlahan dua vektor, 8 tambah 27 adalah 35, ini menjadi 14 bagi oleh 7. Maka vektor P itu adalah 35 dibagi 7 yaitu 5, 14 bagi 7 yaitu 2. Nah, karena vektor posisinya adalah ini adalah vektor posisi atau P, ya, vektor posisi P. Maka kita bisa menentukan dengan komponen seperti ini, maka titik P itu, titik koordinat titik P itu ada di 5,2.
2. Ya, inilah koordinat yang kita cari. Ya, ini koordinat yang kita cari. Jawabannya ini. Maka kita lihat kalau misalkan secara gambar kita punya 5,2 ya. 5 itu berarti 1 2 3 4 5. Di sini skalanya itu ke atas ini 2. Nah, tadi kita membuat sketsanya di titik P-nya ada di sini. Yang perbandingan itu sini yaitu 3, sini itu yaitu 4. Maka sudah terjawab sudah koordinat titik P itu yaitu 5,2. Sekian untuk pembahasan materi perbandingan dalam vektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka silahkan di like dan di share, lalu subscribe channel G4 Bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.